Oke, baik, sudah tampak di layar teman-teman semua ya? Nah, jadi untuk perkuliahan kita, teman-teman, kita coba mengulas sedikit ya, perkuliahan mata kuliah metode penelitian ini, eee, luaran akhirnya adalah teman-teman diminta untuk mengerjakan atau menyusun proposal, dan ini dikerjakan secara individu gitu ya. Nah, karena itu secara bertahap akan disusun ya, mulai dari bab 1, 2, 3, dan 4 ya. Nanti kita ada waktu timingnya, nanti saya coba tunjukkan gitu ya. Masing-masing pembagian waktunya ya. Nah, ini alurnya teman-teman ya. Ini untuk teman-teman bisa memastikan kapan mengerjakan tugasnya, kemudian kapan webinarnya. Ini menjadi concern perhatian teman-teman semua ya. Jadi di sesi 1 itu sudah kita lakukan di minggu kemarin ya teman-teman ya, perkenalan. Saya sudah minta juga teman-teman untuk memberikan perkenalan di forum yang disediakan untuk memperkenalkan diri di sana. Kemudian kita masuk ke minggu ini yang kedua, teman-teman. Ini kita masuk sesi 2 ya. Di sesi 2 kita sudah masuk ke aktivitas belajar 2, teman-teman ya. Aktivitas belajar 2 dan aktivitas belajar 3. Nah, di aktivitas belajar 2 itu di sesi yang sekarang kita jalani ini, dan juga ada aktivitas belajar 3 yang akan saya jelaskan juga terkait dengan tugas pertamanya gitu ya, teman-teman. Nah, di webinar ini teman-teman yang sesi 2 ini kita sedang laksanakan ya. Saat ini posisi kita ada di sesi kedua ini, yang nanti lanjut di minggu depan itu kita masuk ke sesi 3. Nah, di sesi 3 teman-teman diminta untuk melakukan belajar mandiri ya, sambil menyelesaikan tugas keduanya ya, atau memulai pengerjaan tugas kedua ya, sekaligus nanti mensubmit tugas keduanya. Jadi di sini bentuknya tuton di sesi ketiga, dan tugas kedua teman-teman bisa langsung mengerjakan juga di sesi 3 tersebut. Jadi minggu depannya ya teman-teman ya, minggu depan itu udah masuk sesi tugas kedua. Jadi saya harapkan tugas 1 teman-teman bisa selesaikan di minggu ini ya. Kemudian masuk ke minggu kedua, di minggu depan teman-teman bisa memulai pekerjaan tugas keduanya gitu ya. Nah, berikutnya tugas 2 pun diselesaikan nanti di minggu ketiga gitu ya. Dan di sesi ketiga maksud saya sama saja sebenarnya. Kemudian masuk ke sesi keempat, ini kita akan ada tuton lagi, ada webinar lagi teman-teman ya. Jadi webinar kedua itu di sesi keempat ya, 2 minggu lagi. Dan di sesi keempat ini teman-teman dimulai untuk mengerjakan tugas ketiganya gitu ya. Nah, tugas ketiga ini agak lebih lama gitu ya teman-teman ya, sampai dengan sesi kelima ya. Jadi tugas 3 nanti akan dikumpulkan di sesi kelima teman-teman ya. Jadi kerjakan mulai dari sesi 4 sampai dengan sesi kelima gitu ya. Oke, 3 tugas itu teman-teman kerjakan sampai dengan sesi kelima ya. Nah, kemudian di sesi keenam kita akan masuk ke webinar lagi ya, webinar ketiga. Nah, webinar ketiga ini akan ada penjelasan juga gitu ya. Kemudian juga ada pembahasan terkait dengan yang sudah teman-teman kerjakan ya. Nah, setelah sesi ke-6 ini ya, sesi ke-6 ini teman-teman di sesi ke-6 ini teman-teman diminta untuk mengerjakan tugas keempat ya. Tugas keempat itu di bab keempat. Nanti apa bentuknya tugasnya saya coba jelaskan gitu ya. Sampai dengan sesi ke-7 teman-teman ya. Di sesi ke-7 teman-teman mensubmit tugas keempatnya ya. Nah, nanti di tutorial di webinar keempat, teman-teman ini webinar terakhir. Jadi kita akan membahas hasil pekerjaan teman-teman secara akumulasi ya. Mulai dari tugas 1, 2, dan 3, dan 4. Hasilnya seperti apa kita bahas ya. Nah, kemudian hasil pengecekan dari sesi ke-7 ini teman-teman diminta untuk memperbaiki, memfinalisasi. Nanti kan mungkin ada barangkali ada pengecekan plagiarismenya gitu ya, yang nilainya lebih besar dari 30%. Nah, teman-teman harus menurunkan itu ya, perbaiki, melakukan parafrase dan sebagainya. Oke, sampai nanti di sesi ke-8 teman-teman memfinalkan proposalnya dan disubmit gitu ya. Setiap tugas ini akan ada penilaian teman-teman ya.
Jadi setiap tugas 1, 2, 3, dan 4 itu akan ada penilaian dan ada koreksian nanti dari saya secara langsung ya di e-learning ini teman-teman ya. Jadi ketika sebaiknya teman-teman tidak menunda pengerjaannya sampai dengan deadline. Kenapa? Agar ketika ada koreksian perbaikan teman-teman masih bisa ada kesempatan untuk memperbaiki dan mensubmit ulang ya. Saya harapkan begitu ya. Nanti setelah itu akan ada review kembali dari saya dan penilaian akhir dan finalnya. Nah, proses penilaiannya ini full teman-teman ya, karena ini adalah mata kuliah praktik ya, jadi nilainya diambil secara full dari perkuliahan tanpa ada UAS ya, jadi betul-betul dari nilai tugasnya teman-teman. Nah, karena itu komposisinya adalah masing-masing 20% ya, di tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 itu nilainya komposisinya 20%. Nah, tugas keempat itu adalah komposisinya 40% ya. Jadi ini 20, 20, 20, ada 60 tambah 40% yang tugas 4-nya gitu ya. Ini contoh nih teman-teman, misalkan nilai tugas 1-nya 80, tugas 2-nya 40, tugas 3-nya 60, dan juga misalkan nilai tugas 4-nya adalah 80, maka dikali proporsional. Ya, karena ini 20 sama ya, ini dibagi 3 sama dengan 60. Nanti 60-nya dibagi 60%, dikali 60%, sedangkan yang 80-nya nih yang tugas keempat itu dikalikan dengan 40%. Itu ini adalah nilai finalnya ya. Nah, hal yang terpenting perlu diantisipasi dan diperhatikan teman-teman, bahwa jika salah satu tugas, baik itu 1, 2, dan 3, 4 itu tidak ada, maka nilai mata kuliah adalah E. Ini teman-teman jangan sampai terjadi ya. Jadi saya harapkan masing-masing tetap mengerjakan tugas 1, 2, 3, dan 4 ya. Karena khawatirnya terlewat satu saja, teman-teman tidak bisa mendapatkan nilai yang maksimal, hanya nilainya E. Nah, ini nilai grade minimal kelulusan teman-teman ya, nilainya C. Itu ya, itu jadi poin latihan. Silakan dimaksimalkan pengerjaannya. Oke, baik. Ini ada panduan praktik penyusunan proposalnya, teman-teman. Saya coba. Jadi tugasnya apa sih gitu. Oke. Jadi di perkuliahan kita pada sesi webinar ini, saya akan menjelaskan sedikit materi yang poin-poin saya anggap cukup penting teman-teman pahami, dan juga sekaligus menjelaskan tugas aktivitas tugas pertamanya ya di aktivitas belajar 3 ini ya. Sebelum ke pembahasan materi, saya coba jelaskan untuk tugasnya teman-teman. Jadi dalam penyusunan proposal ya, proposal ini teman-teman diminta untuk menyusun elemen proposal yang berisikan pendahuluan bab 1, kemudian bab 2-nya berisikan kajian pustaka dan dasar teori ya. Kemudian bab 3-nya adalah metode penelitian, dan bab 4-nya adalah analisis data dan kesimpulan sementara, dan daftar pustaka ya. Tapi untuk daftar pustaka ini setiap teman-teman mengumpulkan tugas itu munculkan juga daftar pustakanya ya. Jadi tidak hanya di akhir. Oke. Nah, untuk tugas pertama ya, itu teman-teman diminta untuk menyusun bab 1 pendahuluan ya. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Nah, ini akan saya jelaskan terkait dengan substansi materi yang dimaksud gitu ya. Dan teman-teman nanti biar paling tidak sedikit mereview dan membantu jika ada kesulitan pemahaman ketika membaca buku pedomannya. Oke, saya coba sajikan dulu untuk tugasnya teman-teman. Nah,
Oke, ini ya. Jadi sistematika proposal seperti ini teman-teman ya. Mulai dari judul. Nah, jadi sebelum teman-teman judul, nanti teman-teman menentukan dulu nih topiknya. Saya mau mengambil topik penelitian apa? Apakah terkait dengan pengembangan sistem informasi, atau misalkan melakukan analisis kuantitatif ya, hubungan misalkan keberterimaan satu sistem di suatu kantor gitu ya, atau kesiapan informasi, atau tingkat usability-nya, kegunaan dari sistem yang ada gitu ya. Itu nanti teman-teman bisa menentukan sendiri, melihat mengukur kira-kira ada masalah apa. Nah, saya lihat teman-teman hampir ya semuanya sudah bekerja gitu ya. Tentunya teman-teman lebih mudah untuk menemukan problem atau masalah yang menjadi case study ya, studi kasus dalam menyusun proposal penelitian ini ya. Teman-teman kalau misalkan ada yang tanyakan silakan di diinterupsi saja, nggak apa-apa ya, diinterupsi, nanti akan saya stop dulu, nanti saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi langsung saja ya, jika ada yang tanyakan silakan langsung bisa tanyakan. Oke, kemudian nanti di bab 1 pendahuluan ini adalah tugas satunya teman-teman ya. Jadi di sini ini adalah tugas pertamanya, teman-teman nanti diminta untuk menyusun pendahuluan yang berisi apa saja, yaitu latar belakang masalahnya ya. Ini mengacu pada modul 1 dan 2 ya, konteks dasar penelitian. Kemudian juga rumusan masalah ya. Rumusan masalah tentunya terkait dengan judul yang diangkat ya. Rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian ya. 3 poin ini teman-teman nanti teman-teman meramu tulisan gitu ya. Saya harapkan teman-teman bisa meramu tulisan itu dengan baik dengan mengacu pada pedoman yang ada, kemudian juga menggunakan referensi ya. Nah, referensi yang digunakan itu stylenya menggunakan apa ya teman-teman, apa style. Jadi nanti bagaimana melakukan citasinya adalah dalam format apa gitu ya. Nanti saya tunjukkan contohnya ya nanti di akhir setelah penjelasan. Itu untuk untuk pendahuluan tugas pertama teman-teman ya. Nanti di bab di tugas kedua berikutnya sama ya. Dan tugas kedua, 3 dan keempat dan seterusnya ya. Saya jelaskan di tugas 1 dulu ya. Nah, ini contoh teman-teman ya. Misalkan di tugas 1 ini teman-teman diminta untuk buat judul penelitian. Misalkan sini ada contoh nih. Sini contohnya adalah dia mengambil terkait dengan mengukur pengaruh ya, mengukur pengaruh penggunaan kuantitatif teman-teman ya. Pendekatan kuantitatif itu biasanya menggunakan hitungan angka, datanya data survei, biasanya begitu pendekatannya. Jadi pengaruh penggunaan Learning Management System atau LMS terhadap motivasi belajar mahasiswa universitas terbuka ya. Jadi apakah ada pengaruh penggunaan LMS dengan motivasi belajar, itu dia ukur. Jadi ada 2 variabel nih teman-teman ya. Variabel pertama adalah variabel yang berisikan dengan pengaruh LMS gitu ya. Yang kedua adalah motivasi belajar gitu ya. Apakah ada pengaruh di antara keduanya. Nah, di bagian pertama teman-teman nanti akan menjelaskan ya. Ini contoh teman-teman ya, sebelah kanan ini contoh. Jadi teman-teman nanti menentukan sendiri topiknya. Bukan harus ini ya. Ini hanya contoh. Jadi misalkan latar belakang masalahnya apa, disajikan nih mulai dari perkembangan teknologi informasi, mendorong pemanfaatan LMS sebagai latar belakang awal, kemudian tingkat motivasi belajar mahasiswa bervariasi ya. Penelitian ini ingin mengkaji pengaruh LMS terhadap motivasi belajar. Berapa signifikannya pengaruhnya gitu ya. Apakah dengan adanya LMS akan ada peningkatan motivasi apa tidak gitu ya. Itu latar belakang teman-teman ya. Jadi berkaitan dengan masalah yang ingin diangkat atau yang akan diteliti teman-teman. Oke, kemudian setelah itu teman-teman melakukan rumusan masalah ya. Nah, rumusan masalah ini seharusnya ya bukan langsung dalam bentuk pertanyaan penelitian ya. Tapi rumusan masalah itu teman-teman melakukan pernyataan masalah yang ada ya. Apa sih masalah yang ada ya. Baru setelah itu teman-teman turunkan dalam bentuk pertanyaan penelitian ya. Jadi sertakan rumusan masalah itu, misalkan di sini kaitannya dengan bahwa rendahnya motivasi belajar gitu ya mahasiswa UT gitu ya. Tapi
adanya variasi juga, terkadang baik, kadang-kadang tidak gitu ya. Kita ingin melihat itu nanti misalkan apa ada pengaruh dengan ada LMS, penggunaan LMS apa tidak. Nah, baru di sini ada pertanyaan penelitian, apakah penggunaan LMS berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa UT atau tidak gitu ya. Oke, tempat saya lagi azan teman-teman, saya jeda sebentar ya, baru Isya ini tempat saya. Oke, baik, saya lanjutkan. Berikutnya, teman-teman, ya, di rumusan masalah tadi sudah saya jelaskan. Berikutnya adalah tujuan dan manfaat. Ini teman-teman menjelaskan apa tujuan dari penelitian yang akan teman-teman ambil ini. Ya. Kalau di sini contohnya adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan LMS ya terhadap motivasi belajar mahasiswa. Adakah pengaruhnya ataukah tidak berpengaruh gitu ya, untuk melihat seperti itu. Nah, manfaatnya apa? Kita di manfaat ini teman-teman ambil manfaat dua hal. Yang pertama adalah manfaat teoritis ya, kaitan dengan keilmuan, misalkan memperkaya literatur bidang sistem informasi pendidikan gitu ya. Kemudian manfaat praktisnya adalah manfaat yang bisa diimplementasikan atau dimanfaatkan langsung oleh stakeholder, misalkan sebagai objek case study-nya. Misalkan memberi masukan bagi pengelola LMS universitas terbuka gitu ya teman-teman. Ini juga sama, teman-teman bisa teman-teman adopsi ketika teman-teman ingin mengambil satu topik tertentu berdasarkan lokasi tempat teman-teman bekerja ya.
Oke, itu kemudian saya coba tayangkan materi yang sebetulnya mestinya teman-teman sudah membaca ya, paling tidak sudah membaca materi-materi yang tersedia di LMS ya. Saya coba jelaskan ya secara singkat karena waktunya juga tidak banyak, tapi paling tidak untuk mereview ya atau mengulas, barangkali teman-teman ada yang ingin tanyakan, silakan bisa ditanyakan. Oke, saya masuk ke bagian yang pertama teman-teman ya, yaitu materi berkaitan dengan konsep dasar penelitian dan rumusan masalah ya. Nah, kalau kita bicara penelitian teman-teman ya, pada prinsipnya penelitian itu sederhananya adalah ingin mencari jawaban atas pertanyaan tertentu yang belum terjawab ya. Dan tentunya jawabannya ini mesti digali oleh penelitinya ya, untuk diupayakan untuk mendapatkan jawaban tersebut ya. Nanti untuk menggunakan beberapa tahapan dalam metodenya ya, itu akhirnya bisa mendapatkan jawaban tersebut ya. Nah, di dalam penelitian kita bisa menyederhanakan maknanya sebagai sebuah kegiatan mencari jawaban yang dapat diandalkan ya. Jadi kalau kita bicara bentar ya. Nah, kalau kita bicara penelitian, teman-teman, ini adalah sebuah kegiatan mencari jawaban yang dapat diandalkan atas sebuah permasalahan melalui serangkaian tindakan yang terencana. Jadi ada metode-metode yang digunakan, yang biasanya disebut sebagai metodologi, ya, kumpulan-kumpulan metode. Nah, tindakan yang terencana tersebut utamanya adalah misalkan kita mengumpulkan apa? Misalkan mengumpulkan data gitu ya, mengumpulkan informasi ya. Kemudian dari data-data informasi yang kita kumpulkan itu kita analisis ya, untuk mendapatkan jawaban dari data-data tersebut ya. Nah, setelah kita analisis, kita lakukan interpretasi atas data tersebut ya, yang akhirnya bentuknya adalah data final untuk jawaban yang dibutuhkan. Oke. Nah, kalau kita bicara secara terminologi, penelitian itu bisa dimaknai sebagai research, mencarinya artinya mengulang, search adalah mencari. Jadi mencari secara berulang-ulang. Maknanya apa? Maknanya adalah seorang peneliti itu dia melakukan pengamatan ya, pengamatan yang selalu berulang ya, berulang diamati terus ya. Ketika teman-teman misalkan kalau di bidang misalkan di bidang tumbuhan gitu teman-teman ya, biasanya kan mereka mengamati tanaman gitu ya, diamati terus fenomena yang ada seperti apa gitu ya. Begitu juga di sistem informasi, ketika kita ingin melihat perilaku pengguna sistem tertentu gitu ya teman-teman ya, maka kita harus mengamati tuh perilaku pengguna tersebut. Kita amati, pengamatan ini bisa dalam bentuk data survei, kuesioner dan sebagainya ya. Kemudian setelah kita amati, kita mendapatkan data, kita kumpulkan dan kita analisis gitu ya, baru kita dapatkan kesimpulan gitu. Ini terminologi yang dikembangkan oleh Liddy dan Ormond ya tahun 2015. Penelitian itu adalah proses sistematis teman-teman, sistematis ya, untuk mengumpulkan data ya. Jadi kita melakukan pengumpulan data. Jadi namanya penelitian itu bukan serta merta kita langsung dapat jawaban ya, dapat wangsit, itu bukan ya. Tapi itu didasari dari proses yang sistematis ya. Kita mulai mengumpulkan data teman-teman ya, kemudian menganalisis data yang kita kumpulkan tersebut dan menginterpretasikan hasil analisis data untuk menambah pengetahuan kita tentang suatu fenomena gitu ya. Nah, ini karakteristik umum penelitian teman-teman ya. Prinsipnya adalah menekankan pada penemuan prinsip-prinsip umum ya, sifat logis, objektif dan seterusnya ya. Hasil penelitian dicatat dan dilaporkan dengan cermat tentunya ya. Setelah dilakukan proses penelitian dan ada hasilnya, kita lakukan pelaporan hasilnya. Dan biasanya kalau di program S1 gitu teman-teman melakukan penelitian, nanti hasil penelitiannya dalam bentuk tugas akhir gitu ya, atau skripsi gitu, itu bagian daripada laporan. Nah, biasanya suatu penelitian dikatakan memiliki kualitas yang tinggi itu memiliki beberapa kriteria ya, atau karakteristik. Biasanya penelitian yang baik itu adalah penelitian yang bisa direplikasi atau diulang teman-teman ya.
Jadi ketika saya melakukan percobaan gitu ya, melakukan survei data ini bisa saya ulang. Surveinya kemana gitu ya, sampelnya berapa banyak, dari populasi yang mana, itu bisa kita replikasi. Dan juga kaitannya dengan penelitian, teman-teman, yang paling prinsipal adalah kita mesti memastikan bahwa ketika kita menentukan topik itu mesti kita yakini bahwa ini bisa kita lakukan penelitiannya, teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman berpikiran bahwa oh ini betul ada masalah gitu ya. Tapi masalah ini tidak tersedia datanya dengan baik. Ya. Datanya tidak tersedia baik atau sifatnya mungkin rahasia gitu ya dan tidak mudah kita jangkau. Nah, kalau kondisi tersebut sebaiknya teman-teman hindari. Kenapa? Karena bisa dipastikan bahwa penelitiannya tidak akan bisa menghasilkan proses yang baik ya. Karena apa? Karena datanya tidak tersedia, pertama gitu ya. Ya jadi pastikan doable, bisa dilakukan gitu ya. Oke. Nah, dalam kegiatan penelitian mesti objektif teman-teman ya, tidak ada unsur politis ya. Kepentingan seseorang tidak, tapi memang tujuannya murni untuk perbaikan ya, untuk mendorong pengembangan pengetahuan gitu ya untuk kebaikan masyarakat karena kita menawarkan solusi gitu ya untuk mencarikan solusi pada masalah-masalah yang ada di masyarakat misalkan. Oke, kemudian tujuan penelitian itu antara lain kita ingin mendapatkan atau memperdalam pemahaman tentang suatu fenomena ya untuk capai wawasan baru dalamnya. Biasanya disebut eksploratif atau kumulatif. Ada juga yang bersifat deskriptif, kita ingin menggali karakteristik individu tertentu. Misalkan kita ingin melihat pola generasi Z gitu ya terhadap penggunaan teknologi tertentu misalkan. Nah, itu adalah kaitannya dengan karakteristik individu. Selain itu juga ada yang sifatnya studi diagnostik ya. Diagnostik ini biasanya menentukan mengambil informasi berdasarkan frekuensi kejadian sesuatu ya dan keterkaitan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Tapi tidak ada hubungannya sebab akibat biasanya. Itu baru sekedar ada hubungan saja ya, hubungan secara umum. Nah, berbeda dengan yang sifatnya hipotesis, pengujian hipotesis teman-teman. Kalau hipotesis ini biasanya hubungannya sifatnya hubungan kausal, sebab akibat ya. Sebab akibat antara variabel A dengan variabel B misalkan. Apakah misalkan berawan, variabel A misalkan berawan gitu teman-teman ya. Variabel dependentnya adalah misalkan turun hujan gitu ya. Nah, ini bisa jadi sebab akibat ya. Apakah dengan barangkali awan itu akan menyebabkan hujan, itu sebab akibatnya. Hujan terjadi karena adanya awan gitu misalkan. Sebab akibat. Oke, kemudian untuk motivasi melakukan penelitian beragam teman-teman ya. Kalau teman-teman sebagai mahasiswa tentunya punya latar belakang motivasi ingin bisa menyelesaikan tugas belajarnya atau kuliahnya gitu ya. Jadi ingin mendapatkan gelar akademik gitu ya. Yang lainnya misalkan karena terasa tertantang untuk menyelesaikan masalah ya, ini cukup objektif ya. Kemudian keinginan untuk mendapatkan kesenangan ya. Kadang-kadang ada orang yang memiliki kebahagiaan gitu ya, ketika bisa menemukan satu solusi terhadap suatu masalah tertentu. Gitu. Selain itu juga bisa kita lihat misalkan ada keinginan untuk melayani masyarakat, untuk mendapatkan pengakuan dari publik dan lain sebagainya. Itu sah-sah saja motivasinya muncul dari pasti berbeda-beda dari setiap orang yang ingin melakukan penelitian. Ini ada beberapa tipe penelitian teman-teman ya, bisa dikatakan ada yang sifatnya deskriptif ya dan analitik ya. Misalnya sama, kita hanya menginformasikan data yang sifatnya deskriptif informasi, atau kita melakukan analytical ya, misalnya analytical menggunakan pendekatan statistik ya. Atau juga penelitian yang sifatnya terapan atau dasar ya. Terapan biasanya yang digunakan aplikatif, digunakan oleh masyarakat, atau yang sifatnya hanya dasar saja untuk menggali teori-teori yang ada gitu ya, dan untuk bisa mengembangkan teori baru. Tipe penelitian juga bisa disebut sebagai kuantitatif atau kualitatif. Nah, ini biasanya yang pada umum digunakan ya. Kuantitatif biasanya pendekatan yang sifatnya numerikal, teman-teman ya. Dilakukan proses perhitungan statistikal gitu ya. Menghitung misalkan regresi gitu ya, atau kita menghitung
korelasi antara satu variabel dengan variabel lain, itu bagian daripada kuantitatif. Kalau yang kualitatif biasanya kita melakukan penelitian yang ingin mengeksplorasi ya informasi yang ada, menggali teori ya. Biasanya akan kita lakukan fungsi deduksi ya. Dari satu data sampel tertentu kita bisa generalisasi. Kualitatif ini biasanya sifatnya data yang kita gunakan adalah sifatnya data-data yang kita ambil menggunakan pendekatan wawancara biasanya, karena itu sifatnya data kualitatif. Ada juga yang sifatnya hanya konseptual atau yang empiris ya, atau tipe penelitian lainnya. Oke, nah sekarang apa sih sebenarnya metode penelitian teman-teman ya? Kalau kita bicara metode penelitian itu adalah sebetulnya dia adalah metode atau teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian. Apapun itu teman-teman ya. Karena dalam melakukan penelitian kita ingin menemukan jawaban teman-teman ya. Kita mesti pastikan metode atau teknik atau langkah-langkah yang kita gunakan atau langkah yang kita gunakan adalah sesuai dengan sesuai dan bisa dipertanggungjawabkan dari hasil yang akan kita dapatkan nantinya. Nah, metode penelitian teman-teman, kalau kita lihat sini ya, maka makna metode penelitian itu sebetulnya adalah berisikan informasi atau teknik ya, teknik dalam melakukan penelitian. Ada juga terminologi namanya metodologi penelitian ya. Nah, kalau metodologi penelitian itu adalah lebih sifatnya cara sistematis ya. Jadi kumpulan metode-metode yang ada yang akan kita gunakan untuk melakukan penelitian, itu namanya metodologi teman-teman ya. Jadi contohnya misalkan teman-teman sudah belajar di sistem informasi ya, ada metodologi untuk pengembangan sistem informasi, ada namanya misalkan pendekatan waterfall gitu ya. Nah itu kan ada tahapan-tahapan ya metode-metodenya, mulai dari analisis kebutuhan requirement sampai dengan nanti implementasi. Itu adalah metodologi adalah kumpulan dari metode-metode yang ada di dalamnya, atau sifatnya ada cara sistematis ya, masing-masing ada step-stepnya gitu ya untuk menyelesaikan masalah tertentu. Nah, oke. Nah, kemudian teknik penelitian apa sih? Kalau teknik penelitian ya sebetulnya kalau metode itu lebih sifatnya umum ya teman-teman ya, sifatnya umum dan lebih dispesifikkan bagaimana implementasinya atau pelaksananya di dalam teknik penelitian ya. Contohnya misalkan kita melakukan metode penelitian dengan melakukan pendekatan survei untuk pengumpulan datanya. Nah, pakai teknik apa nih pengumpulan surveinya? Nah, kita ambil tekniknya misalkan survei secara daring gitu ya, secara online. Kita sebar kuesioner gitu ya teman-teman. Atau wawancara misalkan, wawancaranya apa? Wawancara dengan merekam datanya secara langsung, misalkan itu adalah teknik ya, lebih detail dan lebih aplikatif. Oke. Nah ini karakteristik riset yang baik ya, sifatnya sistematis teman-teman ya, tadi metodologis ya, ada tahapan-tahapannya, kemudian juga logis ya, kita bisa memahami alurnya yang jelas dan bisa dinalar teman-teman ya. Kemudian juga dapat diulang, direplikasi oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah sifatnya empiris ya, memang ada case nyata yang perlu diselesaikan. Nah, langkah-langkah penelitiannya ini ada proses sistematis pengumpulan data, menganalisis dan menginterpretasikan data, dan juga ada fenomena yang ingin kita kaji ataupun fenomena baru yang ingin kita eksplorasi. Oke, baik. Kemudian ini yang bagian dari tugas teman-teman ya di dalam tugas 1, yaitu bagaimana kita merumuskan masalah teman-teman ya. Jadi rumusan masalah ini teman-teman diminta untuk mencari masalah. Jadi penelitian itu sebetulnya mencari masalah teman-teman ya. Jadi kita mencari masalah apa yang mau kita selesaikan gitu ya, bukan mencari masalah dalam artian kita memang mau memunculkan masalah, bukan, tapi kita mencari masalah untuk kita carikan solusinya gitu ya. Nah, biasanya alurnya kita identifikasi rumusan masalahnya. Nah, di sini contohnya misalkan ketika seseorang sedang berhenti di lampu merah di sebuah perempatan jalan, barangkali dia akan tertarik untuk mengamati bahwa pelanggar lampu merah semakin meningkat. Nah, ini ada masalah nih. Dilihat bahwa
sering sekali orang belum waktunya lampunya hijau tapi sudah pada langsung jalan gitu ya. Nah, ini apa sih, kita teliti nih, apa sih masalahnya gitu ya. Kan perlu kita selesaikan teman-teman ya. Agar apa? Agar tidak terjadi kecelakaan, agar tidak jadi gangguan lalu lintas gitu ya. Ini perlu kita selesaikan. Nah, kalau kita gali, kita identifikasi rumusan masalah ini, kita bisa mulai dengan tahapan kajian pustaka ya. Kita gali apa sih penelitian yang sudah ada yang berkaitan dengan misalkan lampu merah ini teman-teman ya, secara misalkan behavior perilaku manusia gitu ya. Kemudian kita buatkan pertanyaan penelitian dari rumusan masalah yang kita buat. Kemudian kita menentukan metodenya yang mau kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kita kumpulkan data, analisis data, dan implementasi hasil dan pelaporan. Itu tahapannya seperti itu ya dalam penelitian, teman-teman. Nah, dalam melakukan kajian pustaka, teman-teman, nanti diminta juga nanti di tugas 2 ya. Meskipun di tugas 1 pun ini teman-teman sudah juga mulai melakukan proses studi pustaka ya. Karena ketika kita temukan masalah ini kita gali dulu nih. Kira-kira penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, adakah kaitannya dengan masalah ini gitu ya. Nah, kalau memang sudah ada, apa perbedaannya? Nanti akan memunculkan keaslian penelitian kita atau gap yang menjelaskan novelty atau perbedaan dari penelitian kita dengan yang lain yang sebelumnya. Nah, jadi tujuan kajian pustakanya adalah fungsinya untuk mencari titik beda teman-teman ya, atau yang lebih dikenal dengan keaslian penelitian. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti dengan kita melakukan kajian pustaka, kita akan mempelajari banyak metode teman-teman ya untuk menyelesaikan masalah yang sama ya. Dengan itu kita coba melihat manakah metode yang paling tepat yang bisa kita gunakan, atau barangkali kita bisa meramu sendiri metode untuk bisa menyelesaikan masalah yang konteksnya mungkin berbeda dengan yang ada di penelitian sebelumnya. Oke. Nah, kemudian setelah kita bisa merumuskan masalah, kita juga identifikasi pertanyaan penelitian, apa sih pertanyaan penelitian kita, dan pernyataan penelitian ini penting teman-teman ya. Karena pertanyaan penelitian ini harus teman-teman jawab nanti di akhir penelitian. Harus terjawab tuh teman-teman ya. Jadi jangan sampai nanti kita buatkan pertanyaan penelitian tapi di akhir di kesimpulan tidak ada jawabannya. Nah, itu bukan penelitian yang baik nanti teman-teman. Ya, jadi teman-teman pastikan bahwa ada jawabannya dari masing-masing pertanyaan yang kita buat. Oke, kemudian ini jenis metode penelitian ya, ada kuantitatif, ada kualitatif. Teman-teman misalkan mau pendekatan kuantitatif dasar statistik ya, teman-teman melakukan survei data, kemudian nanti hubungan antar variabel teman-teman ukur, kemudian lihat misalkan ada hubungan antar variabelnya seperti apa ya, uji apa, misalkan uji statistik. Nah, teman-teman lakukan itu secara kuantitatif. Itu secara kualitatif ya. Kualitatif. Sedangkan yang kualitatif itu berfokus pada objek yang pendekatannya adalah alamiah untuk menggali atau mengeksplorasi. Ya, bisa pendekatan menggunakan data hasil wawancara. Oke. Nah, ini ya, metode pengumpulan data secara kualitatif adalah wawancara biasanya ya. Kalau kuantitatif biasanya teman-teman melakukan survei data. Nanti data-data tersebut teman-teman analisis ya. Kemudian teman-teman pahami ya, resume untuk mendapatkan kesimpulannya. Nah, misalkan dari data-data tersebut bisa kita lihat ya, misalkan ini data-data analisis deskriptif ya teman-teman ya. Dan deskriptif ini kita sekedar melihat rata-rata nilai gitu ya dari kumpulan data. Misalnya kita kumpulkan datanya adalah 5,5 gitu ya. Nah, ada simpang baku ya. Tahu simpang baku teman-teman ya? Simpang baku itu perbedaan ya antara atau jarak antara nilai dengan nilai rata-ratanya ya. Jadi semakin besar nilai simpang bakunya, maka itu akan menunjukkan semakin beragamnya data yang kita miliki gitu ya. Jadi kalau kita lihat sini simpang bakunya 2, yang bawah simpang bakunya 0,5. Yang ini cukup baik ya data ini karena dia punya mulai perbedaan simpang bakunya hanya 0,5, lebih kecil ya. Oke. Kemudian dianalisis hasilnya, kemudian dibuatkan laporan teman-teman ya. Ya, dalam bentuk skripsi, atau teman-teman kalau misalkan dalam dunia penelitian di saya biasanya dalam bentuk publikasi ilmiah ya, baik itu conference atau proceeding atau jurnal
nasional atau internasional gitu ya. Oke, ini alat bantunya bisa beragam penggunaan alat bantu ya, paling tidak ada komputer, laptop, sumber daya lain, buku, perpustakaan gitu ya. Ada alat ukur, barangkali menggunakan alat ukur yang menggunakan lab-lab basah gitu ya. Udah ada uji statistikanya atau dengan juga bahasanya. Nah, ini kemudian kita lihat bagaimana sih kita membuat rumusan masalah, teman-teman ya. Nah, sebelum kita menentukan rumusan masalah, teman-teman mesti melihat dulu, teman-teman tertariknya di bidang penelitian mana nih. Saya misalkan tertarik di bidang penelitian jaringan gitu ya. Nah, topik penelitiannya misalkan ambil jaringan apa, misalkan jaringan cloud gitu, misalkan cloud computing. Oke. Nah, dari sana misalkan teman-teman cari ada masalah nggak cloud computing nih di tempat kantor saya gitu ya. Oh, ternyata di komputer saya menggunakan cloud computing gitu ya, atau teknologi awan, teknologi cloud gitu ya di kantor saya. Tapi dilihat harganya mahal gitu ya, harga ataupun biayanya mahal. Nah, ini ada masalah apa gitu ya, padahal kan mestinya cloud itu kan mempermurah ya, atau meminimalisir biaya di awal. Tapi kenapa ada masalah itu kita gali, masalah penelitian itu ya. Kemudian kita buat pertanyaan penelitian ya, kenapa misalkan dengan cloud computing penggunaan infrastruktur di kantor saya jadi lebih mahal gitu misalkan. Itu ya. Nah, hipotesis ini biasanya teman-teman gunakan ketika pendekatannya kuantitatif ya. Kita ingin membuat hipotesis awal ya, misalkan adakah hubungan A dengan B gitu ya. Kita hipotesis dulu. Ada H0, ada H1 gitu nanti ya. H0, H1 kaitannya dengan nanti ketika kita ukur uji statistiknya, ini akan menjawab H1 diterima apa ditolak gitu ya. Oke. Nah, ini masalah penelitian teman-teman. Masalah penelitian ini bisa teman-teman dapatkan dari sebuah penelitian yang seharusnya tidak hanya sekedar mencapai pencerahan diri ya. Nah, ini 4 situasi sebaiknya dihindari ketika mempertimbangkan masalah yang tidak lanjut dalam penelitian. Jadi dalam melakukan penelitian, teman-teman sebaiknya tujuannya bukan hanya untuk mengeksplorasi diri sendiri, bukan ya, tapi tujuannya memang untuk mencari atau menemukan masalah atau mencari solusi soal masalah yang memang itu digunakan secara publik atau common, secara umum. Oke, dan sebaiknya juga tidak hanya menjawab ya dan tidak. Biasanya penelitian itu menjawab sifatnya informasi yang bagaimana, how ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan how gitu ya, bukan pertanyaan ya dan tidak. Oke, kemudian dalam identifikasi masalah penelitian bisa saja secara substansi bisa berupa isu kontradiksi tertentu ya. Masalah dalam kita menggali masalah penelitian bisa menggabungkan beberapa substansi atau kebanyakan yang fokus pada satu substansi tertentu saja. Dan langkah-langkahnya kita bisa melakukan identifikasi penelitian mulai dari langkah 1, menentukan bidang penelitian. Tadi sudah dijelaskan ini di gambar yang tadi ya, sama ya. Kemudian kita masuk saja ke masalah penelitian praktis. Nah, ini teman-teman. Nah, biasanya kan kalau kita melakukan penelitian ya, masalah yang paling mudah kita temukan adalah masalah penelitian praktis, teman-teman ya. Ya, misalkan teman-teman di kantor mengimplementasikan satu sistem informasi, tapi faktanya sistem informasinya nggak terpakai gitu ya. Balik lagi ke secara manual, mereka lebih secara manual. Nah, ada masalah apa gitu ya? Kenapa keberterimaannya kenapa rendah gitu ya? Nah, ini kita analisis teman-teman ya. Nanti teman-teman menentukan variabel dependen dan independennya, diukur, kemudian disurvei gitu ya, digali. Oke, gitu ya. Kemudian ini yang sifatnya teoritis yang biasanya untuk menggali atau mengembangkan pengetahuan. Biasanya penelitian-penelitian yang dilakukan di jenjang S2 dan S3 ya. Lebih banyak di S3 karena ingin memberikan kontribusi ilmiah yang sifatnya novelty dalam pengetahuan. Oke, dalam kita mencari sumber masalah penelitian sekarang ya,
Yang pertama bisa kita dapatkan dari pengalaman pribadi. Saya pikir teman-teman semua punya pengalaman dalam dunia kerjanya ya. Saya harapkan teman-teman sudah bisa menemukan tuh ada masalah apa sih ya dalam pekerjaannya, ada kendala apa yang bisa diselesaikan. Atau juga masalah-masalah yang memang teman-teman bisa dapatkan dari artikel atau proceeding atau jurnal ya yang teman-teman baca atau disertasi. Biasanya kan setiap hasil penelitian ada informasi kebatasan penelitian ini, kemudian saran penelitian berikutnya. Nah, itu adalah bagian daripada celah untuk memungkinkan kita untuk melakukan penelitian lebih lanjut ya. Dan juga bisa jadi ada inovasi baru ya yang perlu kita gali. Misalkan sekarang muncul era AI gitu ya, large language model, bagaimana dampaknya misalkan ke mahasiswa gitu ya, itu bagian daripada identifikasi untuk menemukan masalah gitu ya. Kemudian bisa juga masalah yang menarik untuk diteliti dan juga berasal dari hasil diskusi dengan pakar. Bisa jadi teman-teman bikin diskusi dengan uh, dengan apa? Dengan pakar di misalkan di kantornya, teman-teman ya punya expert di sana dalam bidang dalam bidang sistem informasi ya, teman-teman bisa diskusi, menggali atau berdialog dengan mereka. Nah, dalam memilih masalah penelitian biasanya banyak hal yang perlu kita timbangkan ya, pertama kaitannya dengan kebaruan dan menghindar dari duplikasi yang tidak perlu. Jadi kalau misalnya ada masalah gitu ya, di satu objek tertentu kantor misalkan ya, case tadinya, teman-teman perlu menggali dulu nanti studi literatur. Ada yang sudah menyelesaikan ini belum gitu ya. Kalau memang sudah ada ya nggak perlu kita lakukan teliti lagi. Tapi kalau memang belum, nah kita bisa ambil tuh peluang itu karena ada gap berarti di sana. Nah, ini pernyataan masalah kita perlu definisikan secara jelas teman-teman ya. Ada problem statement, masalahnya seperti apa, ini kita definisikan. Nah, ini contoh dalam melakukan rumusan masalah teman-teman ya. Rumusan masalah ya ini tidak dalam bentuk pertanyaan, kalimat pertanyaan teman-teman ya, tapi kita mesti buatkan dalam bentuk pernyataan ya. Jadi misalkan kita punya masalah nih latar belakangnya, komputer yang saya pakai sekarang terasa lambat, sering muncul ikon jam pasir, jadi kalau misalkan kita buka sesuatu loadingnya lama gitu ya teman-teman. Nah, ini kita definisikan rumusan masalah. Rumusan masalah apa? Dari hasil cek sistem ternyata CPU saya sudah terbilang kuno gitu ya. Ini rumusan masalah. Jadi saya temukan bahwa rumusan masalah terbilang kuno. Misalnya juga hadisnya sudah hampir penuh dan ada bad sector, itu rumusan masalah ya. Ada masalah di bad sector, di hadisnya ada CPU-nya sudah terlalu tua gitu ya. Itu rumusan masalah. Oke. Oke, itu teman-teman. Silakan jika ada yang tanyakan. Saya kasih contoh ya yang kedua dulu ya, sebelum yang ke terakhir ya teman-teman. Sebelum saya kasih contoh, saya masuk ke dua dulu singkat saja. Nah, oke, ini yang kedua teman-teman. Saya jelaskan singkat saja teman-teman. Dalam kita melakukan penelitian ya, kita mesti memiliki tujuan ya yang jelas dan juga memahami keasliannya. Nah, keaslian ini akan diwujudkan dalam kebaruan atau novelty sebagai kontribusi dari penelitian kita ya. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa penelitian yang kita lakukan ini memiliki nilai novelty, kebaruan ya, itu harus didukung dengan adanya studi pustaka teman-teman ya. Jadi teman-teman mesti mengkaji penelitian-penelitian yang ada sebelumnya seperti apa gitu ya, dan apakah perbedaannya dengan penelitian yang akan kita lakukan saat ini gitu ya. Nih,
Jadi dua fokus yang bisa digunakan untuk menunjukkan keaslian penelitian, misalnya melakukan penelitian atas persoalan lama ya, menggunakan cara baru ya, bisa seperti itu. Atau juga melakukan penelitian atas persoalan baru menggunakan cara yang sudah diketahui dan juga dapat menunjukkan implikasi pada sisi metodologi ya. Jadi teman-teman misalkan ada penelitian yang seperti penelitian lama, nah itu bisa kita teliti kembali karena menggunakan cara yang baru, metode yang baru gitu ya. Atau mungkin penelitian baru teman-teman ya, kita bisa menggunakan metodologi yang sudah lama kita coba terapkan. Nah, keaslian penelitian kita ditunjukkan dengan apa? Yaitu dengan perbedaan penelitian Anda dengan penelitian orang lain. Jadi kalau teman-teman melakukan penelitian topiknya apa gitu ya, judul ini, teman-teman lihat, pastikan di penelitian sebelumnya sudah ada apa belum gitu ya. Dan posisi penelitian Anda terhadap penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Kontribusi terhadap suatu topik tertentu secara khusus atau bidang ilmu penelitian secara umum ya. Ini contoh ya, misalkan dalam penelitian ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini kaitan dengan kesenjangan ya. Nah, dalam penelitian teman-teman, keaslian itu bisa kita lihat adanya gap ya. Gap itu kesenjangan ya. Kesenjangan itu ada yang kosong teman-teman ya, yang perlu kita isi. Nah, penelitian kita adalah yang bagian mengisi kosongan tersebut. Itu adalah kesenjangan penelitian. Nah, bentuk gap atau kesenjangan itu bisa dalam bentuk kesenjangan karena buktinya memang tidak ada pernah dilakukan, sama sekali belum pernah dilakukan misalkan, atau kesenjangan dalam artian metodologisnya. Metodologi artinya metode yang berbeda. Misalnya menggunakan metode misalkan waterfall, sini saya menggunakan metode web cycle, metode misalkan yang lebih simple agile misalkan gitu ya, yang lebih iteratif. Kemudian ada empiris ya, penelitian sifatnya empiris, secara empiris mungkin berbeda gitu ya. Secara teoritis juga belum ada gap, berarti populasinya berbeda misalkan ya. Kita dulu pernah ada penelitian tapi populasinya misalkan populasi untuk anak-anak usia 5 sampai 15 tahun ya. Kita ambil populasi yang misalkan anak orang yang usianya di 20 tahun ke atas misalkan. Nah, untuk membantu dalam kita mengidentifikasi keaslian penelitian, misalnya alat bantunya bisa digunakan namanya fishbone ya. Diagram fishbone ini yang dikembangkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa atau biasanya disebut sebagai diagram Ishikawa ya teman-teman ya. Karena dia bentuknya adalah seperti tulang ikan ya. Ada kepala, duri-durinya gitu ya. Itu berkaitan dengan hubungan sebab akibat ya. Nah, contohnya misalkan ini ya. Ini ada efek apa? Misalkan efektivitas layanan di kantor saya lambat gitu misalkan ya. Nah, ini nanti teman-teman identifikasi sebabnya apa? Apakah kaitan dengan teknologi atau misalkan ada aspek orangnya tidak teredukasi dengan baik gitu ya. Atau hal-hal lain atau anggarannya tidak tersedia, itu bagian daripada kausalitas efek. Bisa juga dijadikan sebagai menunjukkan keaslian penelitian teman-teman ya. Jadi kita misalkan menusulkan penelitian tertentu gitu ya. Ini kita identifikasi acuan referensinya ya. Contohnya ini. Contohnya misalkan perilaku belanja daring ya. Kita ambil misalkan minat belanja secara daring. Ini ada beberapa referensi penelitian sebelumnya. Kita gali gitu ya. Nanti kita bisa mengidentifikasi. Nah, kita di bagian yang mana nih celahnya? Nah, ini untuk menunjukkan bahwa sebarannya seperti apa yang sudah ada dan kita ingin mengisi kekosongan bagian mana yang mau kita isi. Nah, teman-teman, dalam kita melakukan penelitian mestinya ada tujuan ya, itu mesti ya. Jadi tujuan inilah arah yang mengarahkan kita untuk mendapatkan hasil yang tepat ya. Sehingga kita lebih fokus dalam melakukan penelitian ini. Tidak melebar dan tidak meluas gitu ya. Selain itu juga manfaatnya perlu kita berikan identifikasi. Jangan sampai kita menelitian karena memang kita pengen gitu kan, itu nggak objektif ya. Kita mau lihat manfaatnya baik secara teoretikal maupun secara praktikal ya. Oke, itu teman-teman, singkat saja ya, teman-teman sudah bisa pelajari. Silakan jika ditanyakan. Ini sarana diskusi kita teman-teman ya. Saya minta teman-teman bisa memanfaatkan dengan baik. Oke. Di e-learning teman-teman ya,
Di LMS ini teman-teman saya tambahkan satu contoh ya. Nah, saya cek sini kalau nggak salah. Nah, di sini teman-teman, ini saya coba buatkan contoh ya. Saya buatkan contoh bagian 1, bab 1 pendahuluan ya. Kita coba lihat teman-teman ya. Oke. Di sini saya coba contohkan suatu penelitian misalkan tentang rancang bangun sistem informasi penjualan pada toko kelontongan gitu ya. Menggunakan metode waterfall pada toko XYZ gitu ya. Nah, teman-teman, ini contoh saja, teman-teman nanti bisa mengeksplorasi sendiri ya. Kan kita sering ya belanja di toko gitu ya, teman-teman ya, toko kelontongan ya, warung-warung tetangga itu kan. Kadang-kadang kita temukan misalkan kita tanya, ini ada nggak Pak gitu ya, oh ada nggak ya, dicari dulu gitu ya. Atau misalkan ini harganya berapa Pak, berapa ya, dia catatan dulu gitu teman-teman ya. Nah itu kan informasinya tidak serta-merta kita dapatkan dengan cepat gitu ya. Nah ini sebagai bagian daripada masalah teman-teman ya. Nah kita coba identifikasi teman-teman ya, latar belakangnya masalah apa. Misalkan di sini usaha mikro dan kecil seperti toko kelontongan masih banyak bekerja dengan pencatatan transaksi dan stok barang manual ya. Pendekatan manual ini rentan terhadap kesalahan pencatatan, keterlambatan laporan, dan ketidaktepatan informasi stok, sehingga berdampak pada ketidakefisienan operasional dan pengambilan keputusan. Nah, karena ini adalah proposal itu dasar penelitian teman-teman ya, maka setiap pernyataan dalam kalimat yang teman-teman berikan mesti ada acuan ya, ada acuan atau referensi yang digunakan. Jadi bukan pendapat kita sendiri teman-teman ya. Jadi setiap kalimat ini mau menyatakan bahwa kelontongan itu, bahwa pendekatan manual itu rentan terhadap kesalahan. Siapa yang melakukan pernyataan ini? Ada ternyata di penelitiannya Putra, Destoni, dan Octaviani ya, tahun 2022. Nah ini kita jadikan referensi teman-teman ya. Nah penulisan apa style seperti ini teman-teman ya, ngutipnya seperti ini. Nah nanti di bagian akhir teman-teman tuliskan referensinya di bagian akhir sini nih ya. Informasi dari daftar referensinya ya. Kemudian ada lagi misalkan dalam satu kalimat, pastikan dalam satu kalimat teman-teman menulisnya dalam satu paragraf teman-teman tidak hanya menulis dalam satu kalimat ya. Jadi pastikan paling tidak lebih dari 2 kalimat lah, 3 lah paling tidak, minimal ada 3 kalimat di dalamnya. Dan usahakan setiap kalimat yang teman-teman tuliskan di dalam paragraf tersebut ada acuan referensinya, tidak berdasarkan pendapat pribadi atau pernyataan kita sendiri. Oke, gitu ya. Ini lagi contoh misalkan, pada konteks toko kelontongan data transaksi dan stok tidak terintegrasi menjadi penyebab utama ketidaksesuaian antara stok fisik dan data pencatatan, serta laporan penjualan yang tidak akurat dan terlambat. Nah ini menurut Ramdhani dan Nidia Sari. Nah kita tuliskan lagi di sini di bawah nih di referensinya ya, sini. Oke, gitu ya teman-teman. Buatkan latar belakangnya. Biasanya sifat penulisannya itu dari yang global, general, sampai nanti larinya ujungnya langsung ke toko tertentu. Nah toko XYZ ini langsung masuk ke case study-nya teman-teman ya. Jadi secara deskriptif, secara general kita masuk ke permasalahan di dalam toko XYZ. Ini toko XYZ namanya, nama toko contohnya misalkan tokonya XYZ. Nah, sebagai salah satu toko kelontongan yang beroperasi di lingkungan padat penduduk menghadapi masalah serupa ya. Pemilik toko membutuhkan solusi sistem informasi ya, dan seterusnya. Nah, sampai dengan kita melihat kalau bisa kita di sini nanti juga ada referensi ada penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, sehingga kita mengambil pendekatan metodologi waterfall. Kesesuaian berdasarkan apa? Misalkan karena kita ingin membuatkannya mengalir dari awal, artinya analisis kita lakukan semuanya di awal sampai itu selesai, baru kita masuk ke tahapan berikutnya. Oke, kemudian kita masuk ke rumusan masalah teman-teman. Nah di rumusan masalah di dalamnya nanti ada pertanyaan penelitian. Nah contohnya misalkan ini, rumusan masalahnya apa? Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, terdapat masalah efisiensi operasional dan akurasi data yang dialami oleh toko XYZ. Dikarenakan dalam pencatatan transaksi penjualan dan pengelolaan stok barang secara manual.
Nah, ini adalah pernyataan rumusan masalah, teman-teman. Baru setelah itu kita definisikan pertanyaan penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut, gitu ya. Jadi, setelah kita punya rumusan masalah, teman-teman ya, rumusan masalahnya sudah kita dapatkan tuh ya. Nah, kita definisikan pertanyaan penelitiannya. Nah, pertanyaan penelitian ini adalah pertanyaan yang mesti kita jawab nanti di akhir kesimpulan atau yang mesti terjawab ya. Contohnya misalkan sini kita buatkan pertanyaan penelitian. Bagaimana perancangan sistem informasi penjualan yang sesuai dengan kebutuhan toko XYZ menggunakan metode waterfall. Nah, kita buat nanti hasilnya dalam bentuk rancangan sistem informasinya ya, menggunakan misalkan use case diagram gitu ya. Kemudian identifikasi kebutuhannya, fiturnya apa saja, ada IRD-nya bagaimana gitu ya, antar mukanya seperti apa gitu ya, UI desainnya ya. Nah, kemudian yang kedua, misalkan setelah itu kita ingin melihat juga bagaimana tingkat kepuasan pemilik toko terhadap penggunaan sistem informasi. Nah, jadi kita sudah buat sistem ya tentunya ya. Apakah sistem yang kita buat ini memiliki dampak atau efek ke dalam toko XYZ ini? Ya, maka kita ukur tingkat kepuasannya. Nanti kita minta mereka mengisi survei, mereka nyoba isi surveinya. Nanti kita ukur, kita hitung berapa persen tingkat kepuasan misalkan pemilik tokonya atau pegawai dalam tokonya gitu ya. Kita ambil misalkan data 2 atau 3 orang gitu ya, kita lihat, kita ukur. Misalkan menggunakan apa? Misalkan kita menggunakan yang umum, misalkan menggunakan usability, score usability ya, menggunakan UCD ya, menggunakan usability score teman-teman ya. Itu bisa teman gunakan, ada quiz, ada pertanyaan-pertanyaannya, tinggal disebarkan ke calon respondennya itu ya. Jadi itu rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Jadi tolong dibedakan, pertanyaan penelitian bentuknya dalam tanda tanya, rumusan masalah bentuknya adalah dalam kalimat pernyataan gitu ya. Oke. Kemudian tujuan penelitian. Nah, teman-teman perlu mendefinisikan nih tujuan penelitiannya apa. Di sini saya contohkan ada 3 ya, yaitu merancang dan membangun sistem informasi penjualan untuk toko XYZ menggunakan metode waterfall ya. Jadi tujuannya adalah ingin merancang. Kemudian kedua adalah mengidentifikasi kebutuhan fitur, apa saja sih yang dibutuhkan fiturnya, catatan stok misalkan, transaksi point of sale penjualan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah misalkan mengukur tingkat kepuasannya. Nah, ini bagian akhir evaluasi nih, dilihat seberapa besar tingkat kepuasannya setelah menggunakan sistem tersebut gitu ya. Itu tujuan penelitian, dan ini semuanya mesti ada nanti di hasil akhirnya. Tujuan ini bisa kita lihat ya. Kemudian manfaat penelitian teman-teman, ini ada 2, biasanya kita bagi 2, yaitu teoritis dan praktis. Contohnya misalkan teoritis yang memberikan kontribusi pengetahuan tentang penelitian metode waterfall dalam pengembangan sistem informasi penjualan untuk toko skala kecil. Ya, biasanya kan banyak penelitian-penelitian yang menggunakan yang sudah ada itu untuk skala besar ya, minimarket gitu ya, mall dan sebagainya. Nah, ini kita ambil yang skala kecil misalnya. Yang kedua adalah menjadi referensi untuk penelitian lanjutan terkait pengembangan sistem informasi pada riset skala mikro gitu ya. Ini teoritisnya seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian praktisnya apa? Misalkan membantu toko XYZ dalam mengelola penjualan dan stok secara lebih efisien dan akurat. Nah, ini pasti yang praktisnya teman-teman lebih mudah biasanya mendefinisikannya ya. Jadi membantu toko dalam mengelola penjualan, stok dan sebagainya. Kemudian juga memudahkan pemilik toko dalam membuat laporan penjualan secara cepat gitu ya. Memberikan panduan bagi pemilik toko untuk mengelola usaha kecil lainnya untuk mengimplementasikan sistem informasi penjualan berbasis komputer ya. Itu ya, jadi teman-teman ya. Mulai dari latar belakangnya, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, praktis dan teoritis ya. Kemudian terakhir adalah daftar pustaka. Jadi teman-teman tuliskan sini daftar pustakanya ya. Daftar pustakanya tuliskan apa yang di-refer atau diacu, ini di sini teman-teman tuliskan semuanya di bagian daftar pustaka ya. Tidak perlu menunggu sampai dengan bab 4 ya. Jadi setiap bab teman-teman mengumpulkan, nanti tugas 1 ada daftar pustakanya. Tugas 2 tambah lagi itu.
Jadi tugas 2 itu sifatnya living dokumen teman-teman ya. Jadi setelah Sabtu nanti teman-teman mengumpulkan bab 1 selesai. Nah, nanti teman-teman tambahkan di dalam dokumen tersebut untuk yang bab 2-nya. Bab 2 selesai, tambahkan lagi bab 3-nya, begitu ya. Jadi sifatnya nanti tidak per bab teman-teman kumpulkan, tidak, tapi bentuknya adalah dokumen yang berisikan secara bertumbuh gitu ya, bertambah isinya. Oke, baik. Itu teman-teman contoh dan juga penjelasan berkaitan dengan web kita pada malam hari ini. Silakan jangan ditanyakan. Ada yang pernah mencari referensi teman-teman? Referensi artikel, tahu caranya? Ya, Mas Bima pernah? Belum ya? Oke, kalau belum, saya coba tunjukkan ya, teman-teman bisa menggunakan beberapa sumber database ya untuk mencari ya. Saya coba. Oke. Nah, teman-teman bisa mencari referensi itu menggunakan sumber yang ada di Google, contohnya ya, itu di Google Scholar teman-teman ya. Google Scholar. Di sini ya, teman-teman tinggal mencari berdasarkan kata kunci yang ingin dicari ya. Misalkan tadi kan kita melakukan penelitian apa teman-teman? Ya, sistem informasi penjualan toko kelontongan misalkan ya. Kita cari aja sini sistem informasi penjualan toko kelontongan misalkan. Cari teman-teman. Nah, ini ada beberapa penelitian sebelumnya nih teman-teman nih. Rancang bangun. Nanti teman-teman bisa filter di sini ya. Ranknya ambil 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir referensinya dan diacu. Misalkan sudah ada penelitian sebelumnya nih, rancang bangun informasi penjualan barang berbasis web di toko kelontongan Haji Agus. Nah, ini teman-teman ambil, baca, dipelajari di isinya seperti apa sih gitu ya. Dan juga ada misalkan informasi penjualan sembako, nih ada juga nih ya. Kemudian ada lagi misalkan sistem informasi pencatatan transaksi penjualan dan pembelian produk berbasis toko sembako, ini di Sukoharjo gitu ya. Nah, ini kita ambil gitu ya. Ini referensi cukup banyak teman-teman ya. Ambil teman-teman misalkan antara 8 sampai 10 ya referensi ya. Paling tidak minimal 8 referensi penelitian sebelumnya 5 tahun terakhir yang berkaitan dengan penelitian atau topik penelitian yang kita mau ambil gitu ya. Ini sumber yang bisa kita gunakan ya, Google Scholar teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa melakukan sorting ya. Ini kan biasanya tahunnya beda-beda nih, ada yang tahun sini tahun 2025, 2023 gitu ya. 2022. Biasanya sih di awal ditampilkan yang terbaru gitu ya. Oke. Nah, selain ini teman-teman juga bisa, sebelumnya saya tunjukkan juga misalkan di sini teman-teman nanti setelah klik biasanya kan dia ada PDF-nya teman-teman ya. Ini ada PDF-nya nih. Nah, rancang bangun informasi penjualan. Nah, kita buka aja teman-teman PDF-nya. Teman-teman baca. Teman-teman baca nih ya. Biasanya struktur dalam artikel, referensi artikel itu ya. Itu isinya ada mulai dari abstrak. Abstrak ini adalah poin pertama ketika kita ingin memahami isinya. Apa sih isinya gitu ya? Sesuai nggak dengan yang kita butuhkan? Nah, kalau misalkan iya sesuai, yang kita ingin melihat lebih detail, baru kita baca detailnya ya. Nah, ini contohnya misalkan dia membuat rancang bangun menggunakan metodenya
OOAD ya, Object Oriented Analysis Design dengan UML gitu ya. Nah, kita ada bedanya apa nih? Nah, nanti waterfall gitu kan beda tuh teman-teman ya metodenya. Dia web based ya. Kita juga misalkan buatnya kita berbasis mobile misalkan gitu ya. Nah, nanti di sini ada pendahuluan, biasanya isinya metodenya apa gitu ya dijelaskan. Kemudian juga ada hasilnya seperti apa ya. Ini dia ada fitur-fiturnya juga, fitur admin, kasir, pengelola gudang dan seterusnya. Nanti ada gambar use case diagramnya nih, hubungannya misalkan ada pemilik, ini pengelola gudang, kasir, admin dan seterusnya. Oke. Sampai nanti akhirnya ada implementasinya nih ya. Halaman dashboardnya, transaksi pembelian gitu ya, penjualan barang. Nah, ini penutup. Sayangnya di sini kekurangannya ya dia tidak melakukan proses validasi ya atau evaluasi dari apa yang dibuat ya pengguna. Nah, perbedaan kita di situ nanti misalkan di sini contohnya adalah dia akan melakukan proses validasi atau evaluasi untuk mengukur tingkat kepuasan milik tokonya dengan sistem yang sudah dibuatkan itu. Ya, itu contohnya begitu teman-teman. Yang lain misalkan ini ada sembako, toko rezeki, teman-teman bisa menggali dan melihat PDF-nya ya. Oke, selain sumber dari Google Scholar, teman-teman juga bisa menggunakan yang nasional ya, atau menggunakan portal Garuda. Nah, di sini ya. Tinggal teman-teman cari nih, di search aja toko kelontongan misalkan. Enggak misalkan, oh nggak ada dia. Kalau nggak umum aja gini, informasi toko. Nah, ini kan banyak nih nanti nih. Ada sistem operasi penjualan perabot, penjualan toko Raja Vapor, apa ini? Ada operasi penjualan web, toko muncul komputer. Ini tahunnya juga teman-teman nanti dicek ya 5 tahun terakhir ya. Pastikan itu yang terbaru gunakan karena pasti cukup banyak ya. Kalau case contoh topik yang saya angkat ini ya teman-teman ya. Tapi kalau nanti teman-teman bisa menyesuaikan topik apa yang mau diangkat. Oke, sekarang itu teman-teman sama tinggal klik aja ya di sini. Misalkan saya pengen ini nih ambil yang toko kelontongan mana ya? Optik ini Baria ini apa nih? Contohnya misalkan inilah ya. Ini tinggal kita klik aja. Biasanya nanti di sebelah kanan ada original source, ada download original gitu ya. Tinggal kita klik aja misalkan originalnya. Nanti bisa kita buka file artikelnya teman-teman. Ini teman-teman kamu baca dan nanti dilihat hubungannya dengan topik penelitian yang kita mau buat atau kita lakukan. Oke, itu berkaitan dengan referensi sumber ya. Nah, teman-teman bisa bagaimana mengatur penulisan referensi yang tadi saya contohkan di sini ya. Ini teman-teman bisa menggunakan software reference manager ya. Ada apa namanya? Zotero ya, ada juga apa namanya yang Mendeley ya teman-teman ya, bisa pakai Mendeley, bisa pakai Zotero ya. Saya pada umumnya sih pakai dua itu ya teman-teman ya, antara Mendeley dan Zotero. Jadi yang mengatur nanti kita mau pakai apa, misalkan pakai apa style gitu ya, atau pakai IEEE style atau yang lainnya, itu mudah kita convert dengan cepat gitu ya. Gitu ya. Contoh reference manajernya ini saya coba lihatkan, misalkan Zotero lah ya, saya pakai Zotero. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti bagaimana sih cara mengisi datanya sini? Tidak perlu diisi satu-satu, gunakan nomor DOI. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang ini nih, nomor DOI ya. Nah, nanti saya coba
Saya coba contohkan ya nomor DOI ini. Kalau di Zotero itu teman-teman cukup ngambil nomor DOI-nya aja. Mana sih nomor DOI? Ada di sini teman-teman misalnya. Nah ini nih DOI ini ya. Ini teman-teman tinggal copy paste saja, copy link gitu ya. Nanti masuk ke Zotero-nya, tinggal klik yang tombol atas ini nih teman-teman, add item by identifier ya. Tinggal kita paste ke sini, nanti dia otomatis akan mengambil ke DOI ORG ini datanya, metadatanya, dan nanti menambahkan ya. Oh ini ada yang error nih, nomor penulisannya. Coba kita cek dulu ya. Nggak bisa nih, salah nulisnya dia di artikelnya nih. Cari yang lain ya. Ya ini coba yang ini. DOI-nya ini. DOI panjangnya mana ya? Sini biasanya ada. Nah ini nih. Coba kita cek ya DOI ini. Biasanya kalau dia nggak broken link, kita ambil datanya. Nah ini bisa nih. Kita ambil. Kalau kita klik ini ya, kita add, kita enter aja. Ini otomatis nanti mengambil data metadatanya. Nah ini dan nih semuanya nih. Teman-teman nggak perlu ngisi satu-satu ya. Tinggal teman-teman add ya, nanti otomatis metadatanya sudah muncul sini. Artikel, title-nya otomatis terisi secara otomatis ya. Gitu ya. Saya hapus aja. Oke. Oke. Itu penggunaan Zotero teman-teman ya. Bisa juga teman-teman gunakan Mendeley ya. Silakan bisa eksplorasi dengan Mendeley untuk menyusun reference manajernya. Oke, itu untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Silakan jika ini ditanyakan. Saya coba minta teman-teman memikirkan gitu ya, memikirkan kira-kira ada problem apa yang ada di sekitar tempat teman-teman kerja. Nah, saya minta coba teman-teman mendeskripsikannya sekarang. Silakan, coba misalkan mulai dari Mas Taupan deh, Mas Taupan. Coba pastikan selama bekerja memiliki hambatan apa masalah dalam di tempat kerjanya, kira-kira apa yang bisa disolusikan dengan pendekatan IT-nya gitu ya. Silakan Mas Taupan. Ya, izin Pak Sidik. Di lab itu memang sementara belum ada listnya ya. Listnya itu berarti sistem informasi laboratoriumnya belum ada. Sementara memang manual itu. List apa tuh Mas? Laboratorium information systemnya Pak. Dari lab pendaftaran itu? Iya benar. Dari pendaftaran sampai keluar hasil itu belum ada. Oke. Karena memang labnya ada berapa Mas? Laboratorium kesehatan itu cuma satu Pak. Satu, tapi penggunanya banyak gitu kan? Iya, penggunanya banyak karena memang yang diperiksa kan bukan hanya sampel darah tapi hanya juga sampel lingkungan seperti air, terus limbah, air minum, air limbah, itu Pak. Nah, selama ini ada masalah apa aja tuh Mas dalam proses bisnis yang berjalan saat ini? Masalahnya sih memang dari waktu pendaftaran memang agak lama Pak. Ya, waktu pendaftaran karena memang belum ada sistem, jadi identitas itu mesti di-input ulang ya, tidak ada sistem database-nya, kemudian hasilnya juga tidak terkonek dengan alat ya, jadi inputnya manual, kemudian hasil juga masih belum yang diterima oleh pasien belum dalam bentuk soft copy gitu Pak.
Oke, oke. Jadi banyak masalah ya sebenarnya yang bisa diselesaikan situ ya. Iya, betul Pak. Jadi memudahkan juga nanti register penggunanya apa yang pelanggannya yang mau menggunakan lab tersebut ya kan. Dengan ada sistem yang terintegrasi gitu ya. Iya benar. Di itu di rumah sakit kan ya Mas Tovan ya? Bukan Pak, Di Labkesda dinas. itu kan di dinas, ya masuk unit kerjanya dinas dia. Oh, Setara labnya dengan tetap. puskesmas Pak. Oh, labnya dia memang lab mandiri ya, bukan dikelola Iya sama betul, rumah sakit ya. betul Pak. Oke, oke ya. Nah itu boleh Mas diangkat Mas nanti buat case tadi ya. Siap Pak. Silakan. Nah, oke, makasih Mas Tovan. Ya rencana dua sih Pak, mau saya nanti satunya karena memang saya lama di dinas, pemanfaatan JKN antrian ini yang belum termanfaatkan oleh masyarakat itu. Manfaat antrian apa itu? Kita kan sekarang itu kan ada JKN mobile Pak ya. Ya betul betul. JKN mobile itu kan sekarang bisa antrian online yang sudah terintegrasi dengan aplikasi di puskesmas. Hanya saja pemanfaatannya itu belum dilakukan untuk seluruh masyarakat. Jadi Oke. memang mengurangi antrian sebenarnya pada saat pelayanan di puskesmas. Oke, berarti tidak dipakai di puskesmasnya atau memang masyarakat nggak mau pakai Mas? JKN Iya, ini. ya masyarakat kan mindsetnya tuh masih mesti datang langsung dulu Pak ke puskesmas Oh iya biar iya iya cepat gitu kan pelayanannya. Hanya saja kebanyakan sekarang kan udah lewat antrian mobil JKN, terus itu kita ngelihat waktu tunggunya bisa kelihatan. Nah, untuk masyarakat yang memang contohnya seperti lansia, memang pemanfaatan itu belum dilakukan secara maksimal. Mungkin perlu ini ya, mungkin masalah sosialisasi aja kali ya kalau itu ya. Ya bisa jadi seperti itu Pak. Oke, oke. Sip, bagus ini Mas. Jadi itu aspek behavior, perilaku ya, perilaku pengguna. Bisa juga mengukur kenapa mereka tidak menggunakan sistem JKN-nya untuk membantu antrian gitu ya. Nanti bisa dilihat menggunakan pendekatan apa, misalkan user behavior-nya mengukur perilaku penggunanya. Oke Mas. Iya benar Pak. Oke Mas, baik Mas Tovan, terima kasih. Terima kasih Pak. Yang lain silakan, mungkin ada yang sudah punya ide, silakan dijelaskan saja. Kita diskusi aja teman-teman. Tadi ada yang baru masuk ya, berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7 nih, ada yang baru nih. Tadi belum ada Dini Vanessa, ada Dini Vanessa? Halo? Mbak Dini ya? Atau Mbak Siti Nur? Halo? Oke, Mbak Dini. Tadi belum perkenalan ya? Boleh diperkenalkan Mbak Dini tinggalnya di mana, kemudian juga pekerjaannya apa, dan juga ada ide apa nih untuk tugas metode penelitian ini, untuk melakukan penelitian, ada topik apa yang bisa diangkat di tempat kerjanya barangkali sudah bekerja. Perkenalkan, nama saya Dini Vanessa Simanun dari UPJJ UTU Manado. Oke. Saya belum punya jurus Pak. Mbak Dini di situ pekerjaannya apa? Penjaga toko. Penjaga toko di tempat aksesoris perlengkapan ulang tahun Pak. Nah, itu kan berarti di tempat kerjanya barangkali ada masalah ya. Masalah yang bisa diselesaikan, bisa diteliti untuk membantu pemilik tokonya ya dalam mengembangkan bisnisnya misalkan. Selama ini gimana proses bisnis yang berjalan dalam penjualan di toko tersebut?
Semuanya masih manual, Pak. Semuanya manual. Produknya banyak Mbak Dini? Banyak. Kendalanya apa biasanya? Sekitaran Apakah misalkan kehilangan produknya, stoknya tidak balance, apa misalkan bingung mencari produknya di mana, masih ada apa tidak gitu. Ada nggak kendala-kendala seperti itu? ada kendala yang ada biasanya stok yang Biasanya kesulitan mendapatkan informasi stok ya. Mm-mm, Nah, Itu, Pak. oke. Nah, itu salah satu masalah yang bisa diangkat Mbak Dini ya. Jadi bisa itu dijadikan case study untuk rumusan masalah. Nanti teman Mbak Dini identifikasi latar belakangnya seperti apa yang kejadiannya ada, latar belakang dari penelitian ini mengapa ini dianggap penting masalah ini untuk diselesaikan, gitu ya. Oke, itu ya Mbak Dini, terima kasih perkenalannya juga Terima identifikasi ya. kasih. Kita lanjutkan ke Mbak Siti Nur. Mbak Siti Nur Khadijah, ada? Ada, Pak. Oke, tadi belum perkenalan, silakan perkenalkan dulu di mana bekerjanya, di mana kerjanya. Iya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Khadijah, UPBJJ Banjarmasin. Oke. Saya bekerja di toko juga, Pak. Di jasa billing gitu. Jasa billing. Iya, Apa itu? billing yang kayak transfer gitu, Pak. Oh, oke. Kayak pulsa ya? Iya, bisa juga. Kadang transfer uang bisa. Ya. Oke. Oh, di sana ya. Nah, itu ada kendala nggak, Mbak? Ini panggilannya Siti apa Nur apa Khadijah? Siti, Pak. Siti, oke. Mbak Siti, kendalanya apa selama bertugas atau bekerja di tempat tersebut? Biasanya jaringan sih, Pak. Sama kadang itu aplikasinya error. Oh, kalau di situ basisnya udah basis penggunaan udah basis sistem ya semuanya ya. Iya, Pak. Nggak ada kendala yang muncul yang memang bisa diselesaikan mungkin dengan pendekatan sistem informasi di sana. Apa ya? Customer gitu, ada nggak data customer? Barangkali kan kalau di sana kan cuma sekedar nyatat nomor rekening gitu ya, atau transfer gitu ya. Pelanggannya banyak nggak, Mbak? Lumayan banyak sih, Pak. Banyak ya. Nah, untuk mungkin tujuannya ingin meningkatkan penjualan atau peningkatan layanannya kan biasanya Mbak Siti ada promo transfer sekali gratis, transfer 10 kali gratis sekali gitu ya, admin misalkan ya. Nah, bagaimana mensosialisasikannya? Kalau cuma spanduk aja kan terbatas ya, hanya satu lokasi gitu ya. Nah, misalkan Mbak Siti Nur mencatat semua data customer gitu ya. Pada satu waktu kita butuh ada promo, kita bisa broadcast tuh ke semua pelanggan misalkan. Jadi kita punya data katalog pelanggan, Mbak Siti. Ini memudahkan kita untuk memberikan promo ke mereka gitu ya. Itu paling itu sih saran dari saya. Tapi nanti Mbak Siti gali saja kira masalah apa yang bisa diselesaikan, atau kalau memang di situ tidak ditemukan ya mungkin dari tempat lain gitu ya, tempat teman kerja atau tempat saudara atau orang tua, itu bisa Mbak Siti gali gitu ya. Iya. Oke. Oke, yang lain ada yang mau menceritakan idenya yang sudah terbayang di benaknya ya dari penjelasan dari awal tadi sampai dengan sekarang? Silakan mungkin. Silakan, mungkin ada dari Angga atau Bima atau Mbak Amalia atau Yusuf. Bima.
Oke, silakan Bima, gimana Bima? Suara saya kedengeran, Pak? Kedengeran Bima, silakan. Kebetulan saya kan di bidang fiber optik, Pak. Oke, Nah, Kesalahan yang saya temukan pada saat yang saya alami pada saat maintenance itu, jika kabelnya putus untuk tower tidak bisa, apa ya namanya, kalau kabelnya putus ya udah mati. Tapi untuk sekarang di kantor itu cuman backupnya pakai radio, jadi kabelnya putus, jadi masih bisa di backup pakai radio, tapi untuk jaringan ke customernya intermittent seperti itu. Maunya saya kayak membuat suatu backup menggunakan fiber optik, perbandingan antara fiber optik sama radio menara. Cuman saya belum nemu halnya gitu. Gimana ya bilang? Oke. Tadi saya nangkep Mas Bima ada kendala ketika fiber optiknya putus gitu ya. Ya, Nah itu putus. ada backupnya, sudah ada backupnya, pakai radio. Ya, cuman untuk sinyal HP jadi dia intermittent, pas misalnya dalam hujan sinyalnya ada hilang gitu. Oh iya, karena gelombang radio kan pasti rentan dari gangguan cuaca ya, memang betul sih, pasti. Ya, Terus setelah itu saya ada pemikiran apakah dibuatkan kayak link backup dengan mensurvei jalur mana yang bagus untuk ke site itu atau gimana gitu, atau buat datanya seperti itu. link backup tuh maksudnya menarik kabel lagi gitu, kabel fiber lagi. Ya, untuk misalnya kan antar set ini dia induknya backbone aja. Nah, kalau backbone ini putus kan yang anak-anakannya juga pada itu. Jadi mungkin saya buatin salah satu lokasi mana yang memang perlu adanya backup dari segi kabel, jadi kabelnya biar nanti ngering dia, kalau kanannya putus yang kiri bisa backup seperti itu. Jadi pemakaian radio bisa diminimalisir ataupun dismintal gitu, dihilangkan seperti itu. Tapi infrastrukturnya udah memungkinkan kayak gitu Mas Bima? Udah memungkinkan, cuman mungkin dari segi budgeting atau dari perusahaannya mungkin belum terlalu mikirin ke sana, kalau saya lihat. Berarti bisa dipakai sebetulnya ya? Ya, bisa dipakai, soalnya kalau saya lihat ada beberapa tower tuh dia berdekatan, Pak. Jadi bisa kita buat dari set ini biar dia ngering ke set yang gede kayak gitu. Nah, bisa juga Mas Bima itu melakukan riset eksperimen Mas Bima. Jadi eksperimen kalau misalkan kondisi saat ini berjalan gitu, menggunakan cadangannya adalah radio, itu dampaknya apa gitu ya. Dan kalau misalkan dilakukan misalkan penggunaan switching backupnya ke fiber optik juga seperti itu, apa keuntungannya dan apa juga dampak kerugiannya misalkan, itu bisa juga digali Mas Bima. Dan ini ya Bapak lihat dulu, Pak. Ya, ini lebih ke infrastruktur jaringan kalau ini ya Mas Bima ya. Tapi tidak apa-apa saya angkat gitu Pak sebetulnya. Ya, nggak masalah sih Mas Bima ya. Meskipun sistem informasi kan kita butuh juga jaringan, infrastruktur jaringan ya. Tapi karena ini penelitian sifatnya, Mas Bima mesti melakukan eksperimen ya. Eksperimen. Misalkan dengan rancangan itu seberapa efektifnya buat perusahaan gitu ya. Agar betul-betul memang solusi ini bisa diterapkan untuk meminimalisir misalkan kendala gangguan dari radio tadi gitu ya Mas Bima. Atau Mas Bima juga bisa mencari peluang-peluang lain yang berkaitan dengan aspek sistem informasi. Misalkan
mekanisme tiketing ya ketika ada gangguan, bagaimana menyelesaikannya itu tercatat dan bisa terpantau. Misalkan ada gangguan kendala jaringan terputus di lokasi Denpasar misalkan. Nah, itu tercatat sebagai tiket problem, nanti dieskalasi, diselesaikan sampai dengan nanti solve gitu ya. Siapa yang mengerjakan itu tercatat dalam satu sistem misalkan. Kalau memang itu belum ada, itu bisa jadikan solusi juga buat menyelesaikan permasalahan terkait dengan bagaimana handling masalah atau technical support di dalam penanganan jaringan, Mas Bima. Ya. Kalau untuk mekanisme tiketnya sudah ada sih Pak, cuma kan paling ada nanti kekurangan, coba nanti saya cari tahu dulu. Ya boleh, silakan. Oke, setelah dieksplorasi ya Mas Bima ya, bagus. Ya. Saya juga mau lagi ada pertanyaan. Kebetulan saya kan jadinya pakai data perusahaan Pak. Nah, apakah untuk penelitian ini kayak kita harus bawa pengantar surat ke dunia, saya bawa ini, saya memiliki ini di perusahaan yang saya bekerja itu kayak pengantar dari dunia atau gimana? Apa langsung kita ngomong ke leader dan nanti leadernya eskalasi atau gimana atau begitu? Ya, ini masih tahapan proposal sih ya Mas Bima ya. Kalau mekanisme di UT itu nanti coba ditanyakan di akademik ya Mas Bima ya. Apakah nanti bisa menerbitkan surat pengantar ya untuk penelitian gitu ya. Nah, kalau memang ada ya nanti terbitkan. Kalau memang perusahaan itu harus mengharuskan itu ya. Tapi kalau memang tidak, bisa juga Mas Bima menyamarkan nama perusahaannya, misalkan perusahaan jadi perusahaan XYZ gitu ya. Nanti dalam menampilkan informasi-informasi di dalamnya gitu ya. Berarti boleh misalnya nama perusahaan samaran tidak harus minimal itu gitu. Boleh aja, boleh kalau memang ada aspek kerahasiaan yang tidak boleh diungkap oleh perusahaan, kita bisa menggunakan XYZ atau apa gitu ya, boleh. Oke. Ada lagi Mas Bima? Saya baru kepikiran Pak, kalau saya kan tadi saya juga ngomong ke Bapak masalah infrastruktur, tapi gimana kalau saya meneliti masalah blank spot area, misalnya di area tertentu tidak ada sinyal, gimana mengetahuinya dan ya kayak datanya lebih cara pengambilan datanya lebih. Data blank spot. Ya. Datanya dari mana itu Mas Bima? Nah, berarti kan saya kemungkinan cari area, mungkin area di desa mana yang memang susah sinyal dan lain-lain. Kenapa di sana susah sinyal? Apakah terlalu tinggi dari pegunungan dan lain-lain seperti itu? Mungkin. Jadi mau menelusuri data blank spot Mas, itu kan butuh survei Mas Bima. Waktunya cukup nggak? Banyak lokasi tempat harus dikunjungi. Paling kalau ya mungkin kalau dari segi data mungkin kalau satu lokasi aja kemungkinan apa kan ya. Misalnya ini kan saya masih merangkum mana yang bakal saya angkat gitu. Ya. Ya pertimbangkan ini waktu Mas Bima kemungkinannya. Karena kalau kita bicara topiknya misalkan blank spot gitu ya, nah itu jadi nanti masalah waktu untuk survei segala lokasi itu takutnya jadi kendala juga ya. Waktunya nggak selesai nanti. Yang mungkin kan bisa dilakukan secara cepat aja. Ada nah gitu ya. Baik Pak. Ini masih saya Oke, ada yang nanya nih, dari selain Google Scholar mana lagi tadi ya? Sudah ya, terjawab ya. Dari Garuda, oke. Tadi Mas Tovan mau tanya? Ya, izin Pak. Terkait contoh yang toko XYZ tadi, di rumusan masalah itu kan ada, karena judulnya rancangan, bangun rancang Pak ya. Ya. Karena judulnya bangun rancang, apakah yang rumusan masalah yang poin 2 itu bisa tidak dibunyikan Pak? Karena kan memang terkait rancangan kan kita tidak perlu harus membuat aplikasinya, itu gimana Pak? Oh ya, ini kan namanya rancang bangun ya Mas. Dan rancang bangun itu kan sampai jadi sistemnya kalau contoh di sini ya.
Jadi kita rancang, kita bangun gitu loh. Baru nanti diimplementasikan terus dicek gitu apa pos apa tidak. Tapi kalau misalkan teman-teman waktunya tidak mencukupi sampai dengan implementasi, teman-teman bisa menggunakan UI design ya. Bisa menggunakan Figma gitu ya. Jadi merancang UI-nya nanti dia bisa dalam bentuk live. Ada di sini teman-teman bisa menggunakan Figma nggak? Nggak ya? Belum bisa ya. Oke. Karena idealnya kita membuat rancangan sistem itu kita ada evaluasinya teman-teman ya. Nah biasanya kalau kita sampai dengan tahapan analis desain antar mukanya, interface-nya, itu kita bisa mintakan ke pengguna untuk menguji gitu ya. Tapi kalau memang tidak sampai sana tidak bisa ya tidak apa-apa ya, teman-teman bisa buat rancangan desain awal. Nanti kalau yang di bab 4-nya itu dari informasi yang saya dapatkan itu bisa dari data-data dummy saja ya, mengukur data dummy dari data dummy. Nanti teman-teman, yang penting teman-teman tahu cara bagaimana menganalisis data yang sudah didapatkan itu, gitu Mas Topan. Baik Pak, kalau misalkan ada pembuatannya tapi tidak khas, misalkan di lab itu ada 2 pelayanan, klinis dan lingkungan. Nah yang jadi hanya lingkungan klinis saja yang ditampilkan nggak jadi masalah Pak ya. Jadi ada di pendaftaran, terus itu penginputan hasil, terus itu apa namanya hasil yang ditampilkan dan dikirim oleh pasien. Hanya sampai di situ, apakah boleh saja atau memang harus keseluruhan? Nggak apa-apa Mas Topan. Jadi Mas Topan bisa memberikan batasan penelitian nanti ya. Misalkan memang ada banyak layanan di sana, Mas Topan misalnya fokus di satu layanan saja. Nanti dideskripsikan aja di batasan penelitian ini hanya sampai dengan layanan ini saja gitu, Mas Topan. Ceritakan begitu ya, nggak apa-apa. Boleh-boleh aja itu. Ya. Siap Pak. Oke. Oke, ada lagi yang tanyakan teman-teman? Ini waktunya sebentar, tinggal 2 menit lagi habis. Oke, kalau memang tidak ada, saya mau ambil gambar untuk bukti kita webinar teman-teman. Mohon diaktifkan kameranya. Nanti kalau memang ada yang perlu didiskusikan lagi, silakan menggunakan link grup WA ya yang kita buat dan sediakan. Teman-teman kalau ada yang belum masuk bisa masuk ke dalamnya ya. Bisa tanyakan di grup mereka atau mau japrik saya juga nggak apa-apa, silakan. Ada nomor saya di sana. Oke, saya ambil gambar dulu teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita cukupkan teman-teman pertemuan webinar kita pertama ini.